Indonesia negara hukum terbentang dari Aceh sampai Papua. Saya ucapkan assalamualaikum. Mari kita nikmati video pembelajaran ini bersama-sama. Pada tahap ini kita akan membahas tentang naskah, desain karakter, background, dan storyboard pada proses pra-produksi animasi. Seperti yang kita tahu bahwa alur tahapan pipeline animasi itu ada 3, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada kali ini akan dibahas tentang pra-produksi mengenai naskah, karakter, background, dan storyboard. Nah, kita tahu bahwasanya animasi sedang menjadi prospek yang bagus pada era sekarang ini. Terbukti film-film animasi buatan anak negeri itu juga bisa menjadi viral, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri juga. Oleh karena itu, marilah kita memproduksi film animasi. Siapa tahu nanti kedepannya bisa menjadikan viral dan juga dikenal luas oleh penikmat film animasi kedepannya. Naskah adalah sebuah cerita yang menguraikan urut-urutan adegan, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi suatu acuan dalam proses produksi film. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita nonton sinetron, nah itu kan dialog-dialog, ada dialog, kemudian suasana percakapannya bagaimana. Nah, itu semua tertuang pada naskah. Begitu juga pada film animasi juga nanti ada skenario atau naskah yang isinya memuat tentang urutan adegan, suasana, keadaan, dan dialog yang disusun. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat nanti bagaimana naskah yang ada pada proses produksi film animasi seperti ini. Nah, contoh skenario animasi 20 detik. Di situ digambarkan ada suasananya, kemudian juga digambarkan potongan-potongan adegannya yang ada dalam satu scene yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut dengan melihat contoh yang sudah ada. Nah, kita perhatikan bahwasanya semua urut-urutan adegan tersebut semua dijadikan satu pada naskah dan itu lengkap ya, mulai dari suasananya, kemudian bagaimana percakapan, dan juga dialognya apa saja yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya, semua termuat secara lengkap di dalam naskah. Desain karakter adalah salah satu bentuk ilustrasi yang hadir dengan konsep manusia dengan segala atributnya, mulai dari sifat, fisik, profesi, tempat tinggal, bahkan takdir, dalam bentuk yang beraneka rupa, bisa hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Untuk desain karakter film animasi tidak hanya manusia saja, seringkali kita jumpai karakter bisa berupa hewan, tumbuhan, atau bahkan benda mati. Contohnya karakter SpongeBob yang merupakan ikan gabus, atau film Cars yang merupakan mobil tetapi didesain seolah-olah menjadi makhluk hidup karena bisa berbicara, mempunyai fisik, profesi, dan tempat tinggal. Nah, itu yang disebut dengan desain karakter. Nah, untuk pembuatan desain karakter sendiri nanti bisa kita lihat pada contohnya nanti, bahwasanya dimulai dari pembuatan sketsa terlebih dahulu, kemudian dibentuk dan juga dibuat dengan tampak depan ya, tampak samping, dan juga dari tampak belakang. Kenapa hal itu dilakukan? Untuk membuat karakter itu supaya terlihat konsisten. Jadi tampak depan itu kalau misal karakternya mohon maaf gendut, kalau tampak samping kok kelihatannya kurus, lah itu makanya dibuat tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Tujuannya supaya karakter tampak lebih konsisten. Jadi untuk pembuatan contoh desain karakter nanti kalian bisa membuat sketsa karakter mulai dari tampak depan ya, tampak samping, dan juga tampak belakang. Baru setelah di sketsa kemudian diwarnai, kemudian karakter yang sudah dibuat siap untuk digerakkan dan diproses dalam film animasi.
Background adalah bidang ataupun celah yang terlihat sangat jauh ketika melihat suatu objek. Dalam bidang desain grafis, background atau gambar latar merupakan sebutan untuk layer yang terletak pada posisi paling dasar. Background ataupun yang diketahui dengan gambar latar ialah salah satu komponen desain yang cukup penting, terutama digunakan untuk memberikan dekor visual terhadap suatu elemen yang akan mengakibatkan peningkatan kemudahan nalar ataupun pengertian akan sebuah konten. Pada film animasi sendiri, background adalah gambar latar ya dari sebuah produksi film animasi. Jadi ketika karakter sedang berjalan ataupun sedang melaksanakan dialog ataupun adegan-adegan lainnya, selalu ada background ataupun gambar latar. Nah, contohnya seperti ini. Backgroundnya adalah ketika di luar ruangan, berada di persimpangan jalan. Untuk membuat background, kalian bisa menggunakan seperti biasa sketsa, menggambar sketsa terlebih dahulu, kemudian ketika sudah merasa yakin dipertebal, kemudian dan juga akhirnya diwarnai. Nah, untuk background pada animasi sendiri bisa ada di dalam ruangan dan juga bisa ada di luar ruangan. Jangan lupakan juga faktor pencahayaan apabila background tersebut berada di luar ruangan, karena faktor pencahayaan juga penting supaya menghidupkan background pada film animasi. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Fungsinya, dengan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah, karena kita dapat mengiringi khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita kita. Nah, storyboard masuk pada tahap praproduksi animasi yang tersusun dari naskah, kemudian gambar desain karakter tadi, dan juga background yang sudah dibuat, kemudian juga menampilkan cuplikan-cuplikan adegannya pada film animasi yang akan diproduksi. Sehingga dengan storyboard kita bisa tahu ya, contohnya seperti ini, kita jadi tahu pada cut berapa, scene berapa, nanti adegannya apa, kemudian ada dialognya atau tidak, suasananya bagaimana, kemudian pengambilan dengan teknik kamera yang bagaimana. Lah itu semua tertuang secara lengkap di storyboard. Jadi ketika storyboard sudah dibuat dengan baik, maka akan sangat memudahkan dalam proses produksi film animasi ke depannya. Kenapa? Karena semuanya sudah tertuang dengan baik. Jadi skenarionya sudah, gambar karakternya sudah, kemudian adegannya apa saja juga sudah. Jika semua sudah tertuang dengan baik di storyboard, maka akan sangat mempermudah proses produksi film animasi ke depannya. Demikian video pembelajaran mengenai materi naskah, desain karakter, gambar background, dan juga storyboard. Biji selasih jatuh dari pohon. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.